Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, perkenalkan nama saya Zenita Kurnia Putri. Saat ini saya akan membawakan materi mengenai pengantar komunikasi bisnis untuk program studi ilmu komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka. Pada materi kali ini, teman-teman akan mendapatkan pengertian mengenai komunikasi bisnis serta ruang lingkupnya. Diharapkan setelah mempelajarinya, maka teman-teman akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep, teori, serta implementasi dari komunikasi bisnis. Sebuah perusahaan membutuhkan komunikasi dalam membuat program-program perusahaan yang disesuaikan dengan karakteristik, jenis, kapasitas perusahaan, serta kapabilitas dari perusahaan tersebut. Perusahaan bukan hanya sekedar kumpulan modal semata, melainkan merupakan tempat berlangsungnya aktivitas berbisnis dengan staf yang sengaja merencanakan program-program dan strategi bisnis dengan orientasi dan tujuan yang jelas. Proses penyelenggaraan dalam suatu perusahaan dimulai dari tahapan produksi, pemasaran, pemeliharaan dan perubahan kualitas, serta pembentukan pencitraan dan reputasi dari perusahaan. Persaingan dalam dunia bisnis membuat perusahaan harus bisa memilih komunikasi yang efektif dan efisien dalam membuat brand dan image perusahaan. Untuk itulah mengapa komunikasi bisnis sangat diperlukan. Pengertian dari komunikasi bisnis bukan hanya sekedar gabungan dari pengertian komunikasi serta bisnis, namun juga merupakan sebuah proses komunikasi dalam kegiatan bisnis. Komunikasi bisnis merupakan pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi, dan sebagainya yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal-sinyal untuk mencapai tujuan dari organisasi. Sebuah perusahaan harus bisa memanfaatkan teknologi komunikasi dan media. Dalam kegiatan bisnis, kita menggabungkan adanya sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, serta sumber daya finansial yang dimiliki oleh perusahaan. Kehadiran komunikasi bisnis dalam perusahaan sangat dibutuhkan karena menyangkut beberapa hal, yaitu dinamika organisasi atau perusahaan yang semakin besar dan berkembang, adanya persaingan antar organisasi atau perusahaan yang semakin ketat, adanya tuntutan, keinginan, dan harapan publik terhadap pemenuhan kebutuhan informasi yang semakin tinggi, adanya publik yang semakin kritis, perkembangan teknologi komunikasi yang luar biasa, serta besarnya pengaruh opini publik, citra, dan sikap terhadap suatu organisasi semakin besar yang ditunjang oleh adanya media. Melalui kegiatan komunikasi yang dilakukan secara profesional oleh sebuah perusahaan, maka pengertian dan persepsi orang-orang akan terbangun. Dan hal tersebut merupakan kunci sukses perusahaan dalam memenangkan persaingan di dunia bisnis. Materi komunikasi bisnis yang akan kita pelajari terdiri atas konsep dasar, konteks, dan ruang lingkup komunikasi bisnis, komunikasi dalam organisasi bisnis, dinamika media dan teknologi dalam komunikasi bisnis, proses komunikasi bisnis, bentuk komunikasi bisnis baik verbal maupun non-verbal, jenis dan karakteristik stakeholders dalam komunikasi bisnis, teknik lobby dan negosiasi dalam komunikasi bisnis, penulisan pesan bisnis dan pembicaraan bisnis. Suatu bisnis dapat berlangsung jika dua orang atau lebih berinteraksi atau berkomunikasi. Bisnis bukan hanya berorientasi pada keuntungan belaka, melainkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan penyediaan kebutuhan barang dan jasa untuk meningkatkan taraf hidup manusia.
Untuk itu, semoga materi yang sudah disampaikan dapat diterima dengan baik ya. Dan jangan lupa mempelajari untuk modul yang sudah disediakan. Dan serta mahasiswa diharapkan agar tetap aktif dalam proses diskusi selama sesi perkuliahan ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.